selalu ada bagi kami. Ku tahu Kau memimpin jalan-jalanku. Ku tahu Kau menyertai hidup kami. Kami berseru padamu Yesus. Kami datang padamu. Kami bawa pujian. Kami bawa semua kami. Kami bersyukur. Engkaulah yang layak ditinggikan. Kaulah yang layak Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah. Segalanya Kau punya Tuhan. Segalanya Yesus. Ku menyembahmu selamanya. Ku meninggikan namamu Yesus. Di hidupku, di hatiku, di setiap langkah kami, segalanya sembah kami bagimu Yesus. Kami datang padamu, kami meninggikan. Tiada yang lebih, tiada yang sempurna selain Kau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, Yesus ku jumpai. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kau memuaskan hasrat kami Tuhan pagi ini. Sungguh Kau Allah yang setia, memuaskan Tuhan hasrat kami untuk bertemu denganmu, menyembah Engkau Tuhan. Oh kami bersyukur kepada Engkau. Sungguh indah bersamamu. Yesus ku sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus ku sungguh Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Kehendakmu bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Oh terima kasih Yesus. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih kebaikan Engkau Tuhan Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur penguatan dari Engkau ada pada kami. Amin. Terima kasih kalau kami bisa pada pagi ini mendengarkan firman. Kami berdoa, Tuhan yang menjamah setiap hati orang yang mendengarkannya. Karena kami tahu sesuatu yang baik ingin Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudaraku. Selamat tahun baru, karena belum habis Januari.
Januari kan sampai tanggal 31 ya Bu Ratna ya. Sampai tanggal 31 pun masih bisa bilang selamat tahun baru. Kalau belum pernah jumpa. Tapi kalau sudah pernah jumpa bilang selamat tahun baru kemarin, nggak usah ulang-ulang lagi selamat tahun baru gitu. Macam mana kau ini katanya. Baik. Tahun lalu kita sudah sama-sama melewati dengan satu acara-acara yang sangat membangun. Saya sangat terberkati dengan lagu The Goodness of God ya Mbak Yosi ya. Aduh luar biasa itu waktu digladiresikan pun saya mendengarnya cukup luar biasa. Kenapa? Semakin waktu pada saat tutup tahun dan awal-awal tahun saya mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Semakin kita ingat kebaikan Tuhan, semakin kita melihat bahwa terima kasih Tuhan, Kau ada sama aku. Amin. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan di depan kita, Tuhan lakukan. Mungkin ada bahaya yang harusnya sudah kita alami, tapi Tuhan tidak tunjukkan sama kita. Bahkan Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Saya melihat cukup banyak berkat yang boleh diterima oleh jemaat Tuhan di tempat ini, ya, baik dalam hal kesehatan, ya, kebaikan hubungan antara suami dan istri, kesehatan anak-anak, kesehatan di bisnis kita sendiri, banyak campur tangan Tuhan. Walaupun belum seperti yang kita harapkan, ya, tapi apa yang sudah Tuhan sampaikan itu sebenarnya konfirmasi, tanda-tanda bahwa aku menyertai engkau. Itu yang harus kita percayai. Amin. Banyak mungkin cita-cita kita, doa kita belum terjawab. Kata Tuhan itu tidak masalah, itu urusanku kata Tuhan. Urusan kita adalah tetap bertahan di dalamnya dengan penuh pengharapan. Amin. Kalau pengharapan sudah habis, sudah hilang, maka terjadilah riting-ritingon. Apa itu riting-ritingon itu? Galau, ya, kasak kusuk, ya, semua diterobos, kalap. Nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak gitu loh. Tapi sesuatu yang baik dari Tuhan sudah disediakan. Masalahnya kenapa belum terjadi? Itu bukan masalah Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan, tapi ketika kita belum mengalaminya, itu masalah kita. Oleh karena itu di dalam setiap kesempatan, masalah kita yang akan kita selesaikan. Pagi ini saya mau bicara mengenai masalah kemakmuran kerajaan. Ini masalah yang kontroversi di dalam gereja. Masa bicara kemakmuran di gereja? Maunya di gereja itu yang kusuk-kusuk, penyembahan dengan Tuhan, hati yang hancur remuk gitu ya. Tapi kemakmuran itu adalah dari Tuhan. Saya memberanikan karena apa? Beberapa waktu yang lalu pastor mulai bilang pada para pemimpin, fokus pada panggilanmu. Ya. Itu sebenarnya pastor sedang ingatkan kepada para pemimpin di tempat ini, fokus, lihat di mana panggilanmu. Nah, saya merasa itu membangun bagi saya. Saya mungkin ke depan, bukan karena sudah pendeta, ya, tapi saya melihat bahwa di gereja pun kita perlu belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan praktis. Kenapa? Dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan ini 3 pendeta sudah disiapkan untuk penggembalaan, ya, memperhatikan kondisi rohani jemaat secara lebih intensif, lebih khusus. Nah, ada pelayanan di luar itu, pelayanan kerasulan. Kebetulan saya yang pimpin. Kami akan ke depan akan boleh melihat bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh orang di luar. Jadi tidak hanya di dalam jemaat, tapi di luar jemaat. Itu sebabnya jemaat akan bersiap-siap. Ya, kalau tahun 2021 banyak yang sebagai penonton, banyak yang mencoba melihat kritik-kritik saja. Kok begini, kok begitu, bagusnya begini, bagusnya begitu. Tidak lagi itu. 2022 kita ikut di dalamnya. Amin. Kita tidak lagi penonton, tidak lagi sebagai penilai-penilai, tidak lagi apalagi seorang pengkritik yang mematikan, tapi kita menjadi orang-orang yang
memberikan semangat satu dengan yang lain. Kalau tadinya kita masih melihat orang-orang saja, alah apalah yang dilakukannya itu, lebay dilakukannya, tutup. Kita sekarang sama-sama, mari. Sekecil apapun kau berikan dalam pelayanan kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Amin. Jangan anggap remeh bahwa di pelayanan Tuhan tidak ada yang ini yang hebat, yang membawa firman itunya yang hebat. Tidak. Asar itu pun sama di hadapan Tuhan. Penyiap ini perlengkapan ini pun sama di hadapan Tuhan. Ya. Saya sangat paham bahwa Tuhan sebenarnya melihat hati. Dia tidak lihat sebagaimana banyak keringat yang sudah kita keluarkan, sebagaimana banyak pengorbanan yang kita bawa kepada Tuhan. Tidak. Dia lihat hati kita waktu melakukan itu bagaimana. Itu sebabnya pada pagi ini, ketika saya tadi bilang bicara masalah kemakmuran, ini masalah yang kontroversi. Kenapa? Kita melihat bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, dijanjikan bahwa kita adalah ahli warisnya Allah. Apa arti ahli waris? Arti ahli waris itu artinya semua yang ada disediakan Tuhan seharusnya untuk anaknya. Sama saya punya 3 anak. Apa yang ada harta kekayaan yang saya miliki itu jatuh kepada ahli waris saya. Siapa ahli waris saya? Anak-anak saya, istri saya. Kalau saya mati, ya, kalau nih belum mati saya. Kalau, kan tadi saya bilang kalau. Kalau saya mati, semua harta saya itu otomatis jatuh kepada anak-anak saya. Itu arti ahli waris. Secapek apapun saya mencari dan mengumpulkan itu, ketika saya sudah mati, itu harus sampai kepada anak-anak saya. Demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita ketika terima Tuhan Yesus, ketika itu juga status kita bukan anak angkat, bukan anak adopsi, bukan anak-anakan, bukan anak tetangga, tapi anak Allah. Apa konsekuensinya bagi Allah? Ini menurut hukum Tuhan ya. Menurut Tuhan, kita itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, kalau aku ahli waris, Allahku itu kaya, aku kenapa sengsara seperti ini? Aku kenapa sakit-sakitan seperti ini? Aku kenapa tidak bisa menikmati kehidupan yang enak seperti aku di dunia? Orang yang terus susah di dunia, dia bertahan dengan rohani. Tidak apa-apa, aku susah di dunia. Nanti kan di sorga itu banyak segala sesuatu yang enak. Sorga nanti saja. Selama kita di dunia ini kita perlu. Nah ini perlu. Jadi jangan bujuk dirimu bilang, atau hibur dirimu, ya sudahlah sakit-sakitanlah kita di dunia ini. Enggak apa-apa. Bukan. Kata Tuhan, kau menikmati itu. Kau bisa menikmati itu. Tapi kenyataannya hari ini ada yang tidak bisa menikmati itu. Sampai dia tua, sampai dia mati, keluarganya berantakan terus. Tidak pernah klop dengan suami istri. Itu bukan kemakmuran yang Tuhan inginkan. Sampai kita mati kita tidak pernah berdamai dengan orang yang kita musuhi. Sampai kita mati kita nggak pernah menikmati yang enak. Yang enak apa? Makanan, keadaan, ya? Nggak pernah. Salahnya di mana? Tuhan bilang kau ahli warisku. Tapi ketika belum sampai kepada kita, sebenarnya masalahnya bukanlah Allah kita miskin. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa masuk ke dalamnya dan kita tidak menerimanya. Karena apa? Macam-macam hal. Kita akan lihat satu-satu nanti di sini. Kita masih terus merasakan berkekurangan. Ya, paling ironis lagi adalah hamba-hamba Tuhan, ya, secara ekonomi banyak yang miskin. Miskin apa? Ya miskin harta gitu loh. Makan pun masih harus ditopang oleh orang lain. Di mana dia bisa menunjukkan bahwa Allah kita besar. Nah ini ironis ini. Sangat ironi. Tuhan kita besar. Besok dia datang, tolonglah bantu uang sekolah anakku gitu. Ini masalah. Di mana salahnya? Bukan berarti hanya memperkatakan saja.
Tapi Tuhan mau setiap orang, mau pendeta, mau pelayan, mau jemaat biasa, kata Tuhan, kuncinya ketika kau anakku, kau percaya padaku, kau bilang bahwa kau sudah, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Itu jangan diganggu. Iblis mau coba ganggu itu. Kau kan belum pelayan. Kau kan jemaat biasa. Iya ya. Sedangkan yang penatua saja belum begitu. Belum dapat itu. Akhirnya kita demi waktu bertahan dalam kondisi yang sangat minimal. Yang kata Tuhan, aku bukan inginkan kau seperti itu. Allah kita Allah yang makmur. Amin. Ketika kemakmuran itu belum masuk dalam kita, jangan bilang bahwa Allah kita yang tidak makmur. Saya sebelumnya berpikir bahwa Tuhan Yesus selama di dunia, dia pergi jalan kemana gitu ya. Kok nggak mikir Tuhan ini punya rumah sendiri? Ini Tuhan Yesus waktu itu gitu loh. Ya, nggak pikir dia punya keledai sendiri. Ya, seperti kita sekarang kan pengennya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri kan gitu kan. Waktu Tuhan Yesus ada mikir begitu gitu loh. Apa karena dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu? Tidak mungkin. Ya, dia Tuhan. Ya. Apa dia tidak berasuransi? Tuhan Yesus dulu kalau dia kecelakaan dia apa? Asuransi lah. Oh mungkin dulu asuransi belum ada. Ya udah, tidak apa-apa asuransi. Kepemilikan lah dulu kita lihat. Murid-muridnya pun begitu. Jalan ke desa gereja menyembuhkan, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Apa lagi? Mengusir setan. Sepertinya itu aja kerja mereka gitu loh. Dari mana uang mereka? Tapi jalan terus. Saya mikir ini dari mana gitu loh. Nah ternyata ada hal-hal yang nanti Tuhan lihatkan kepada kita. Begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Kita melihat pengembaraan para murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Itu sebenarnya sedang memberikan pelajaran kepada kita di zaman kita sekarang. Itu masih relevan sampai hari ini. Karena Tuhan pun dalam kehidupannya, Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia menunjukkan bahwa dia pun melakukan kehidupan seperti biasa, tapi karena dia punya misi daripada Allah, dia tetap di situ. Apa artinya? Kita hidup di dunia hari ini, itu bukan rancangan bapak mama kita. Memang melalui rahim ibu kita, melalui benih bapak kita. Tapi bukanlah untuk rencana mereka. Tapi kita yang lahir hari ini, itu adalah karena rancangan Tuhan. Ada yang mau Tuhan lakukan melalui kita. Amin. Ketika itu kita masih ragu, itu perkuat lagi. Karena ini dasar bahwa aku hadir di dunia bukan mau sembarang-sembarangan. Aku dipertemukan dengan istriku. Oh istriku bukan itu. Istriku. Nah tunjuk ke sana istriku. Istri mana lagi gitu. Itu ada maksud Tuhan dalam keluarga kita. Jangan bilang ya aku kan sudah. Ya dulu kami karena ketemu di mana ya senggol-senggolan. Ya akhirnya jatuh cinta. Tidak begitu. Itu Tuhan izinkan segala hal terjadi. Kita bersatu dengan istri kita. Ada maksud Tuhan di situ. Lalu Tuhan berikan kita anak. Atau tidak Tuhan berikan kita anak. Atau Tuhan izinkan kita mengadopsi anak, itu bukan masalah tuh bagi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi, ada rencana di situ. Itu yang kadangkala kita tidak mau tahu apa rencana Allah di situ. Akhirnya berjalanlah waktu dengan biasa-biasa saja gitu. Akhirnya tidak kita dapatkan yang sudah Tuhan sediakan. Air yang jernih di suatu pegunungan sangat jernih, tapi sudah jatuh dia ke sumur sana, bisa keruh. Kenapa? Salurannya kotor. Bukan airnya persoalannya, airnya bersih sekali. Salurannya kotor, berlumut, ada pasir, ada kotoran hewan masuk ke sana, sehingga waktu di sumur keluarnya airnya kotor dan bau. Apa artinya? Bahwa sesuatu yang baik dari Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Ketika belum sampai kepada kita,
ini adalah persoalan kita. Dan ini mau kita benahi tahun 2022. Amin. Kenapa? Tuhan sangat-sangat berkepentingan memberkati kita. Untuk apa? Nanti kita lihat. Satu, kenapa saya bilang tadi masalah kemakmuran ini kontroversi. Ya. Karena banyak orang yang punya dipercayakan Tuhan harta kekayaan malah jauh dari Tuhan. Padahal maksud Tuhan tadinya dia adalah pendukung pelayanan. Tapi dalam kenyataannya dia hanya menghabiskan harta tadi untuk kepentingan diri sendiri dan tidak melihat apa yang ada di sekitar dia. Sehingga gereja melihat, wah itu kalau udah kaya raya dia merasa tidak perlu lagi Tuhan katanya. Memang ada banyak orang yang seperti ini. Kalau sawit itu berbuah terus, harganya melonjak terus, sepertinya Tuhan tidak perlu. Ya, tiap bulan datang terus dia. Kayaknya Tuhan tidak perlu. Ya, memuji Tuhan pun kayaknya gembira. Oh, Tuhan itu kosong aja gitu. Oh, tapi begitu harga anjlok, begitu buah sawit dicuri orang, ya, mulai hancur. Sepertinya hidup ini habis. Tuhan tidak terlalu peduli apa jabatan kita hari ini dan berapa uang yang kita dapatkan hari ini. Dia tidak peduli itu. Karena dia bisa mengubahkan itu seperti yang dia mau. Amin. Sehingga profesi kita itu bukan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Tapi bagi kita itu penting. Untuk apa? Untuk bisa kita bertahan hidup dalam tujuannya Tuhan. Nah ini dia. Kalau sudah tidak ada tujuan hidup, maka berantakan semuanya. Kesehatan berantakan, keluarga berantakan. Coba di rumah, suami mengurus urusan dia saja, istri mengurus urusannya saja. Di mana ketemunya? Di tempat tidur pun tidak pernah ketemu, ya? Tidur dah diam-diaman aja gitu loh. Ini mau tuh, ya? Kakak adik nggak teguran, yang bersaudara keluarga besar nggak teguran. Ini menghalangi kemakmuran bisa terjadi. Nah ini kata Tuhan tahun 2022, kita di awal ini, Tuhan mau bereskan, aku Allah yang kaya, kata Tuhan. Ya, dia Allah yang makmur. Dia mau memberikan kemakmuran itu untuk apa? Supaya kita dalam mengikut Tuhan, itu bisa dengan leluasa bergerak melakukan banyak hal. Coba lihat kita beberapa kali kita ke Rupat, ya. Untuk mengumpulkan Pepsodent, sikat gigi, apa mau diberikan ke orang pun sulit sekali dapat. Kenapa? Ya duitnya, bukan kita bilang tidak ada. Duitnya tidak keluar dari dompet kita masing-masing. Yang satu merasa bahwa aku kan masih berkekurangan. Itu kan urusan gereja lah itu. Kenapa kemakmuran harus dibicarakan di gereja? Karena kita mau mematahkan kemiskinan. Dan kita ingin melepaskan roh kesejahteraan. Itu sebabnya di gereja perlu untuk bicara kemakmuran. Dan tidak usah takut. Karena tadi ada orang yang dipercayakan banyak harta kekayaan tapi tidak melakukannya untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Itu urusan dia. Dan juga jangan kita mengira bahwa segala sesuatunya hanya yang berdasarkan kita baca-baca firman Tuhan, tak pernah kita terapkan. Sementara Tuhan dalam Alkitab bicara banyak tentang uang. Apa Tuhan itu mata uang? Enggak. Dia bicara tentang uang, ngajarkan soal uang. Ya, mari kita lihat. Waktu Tuhan Yesus jalan dengan Petrus, enggak ikut Yudas waktu itu. Yudas enggak ikut. Karena Yudas ini pemegang pundi-pundinya uang kalau mereka perjalanan dalam pelayanan. Tidak ikut. Suatu ketika ada pemungut pajak, minta pajak kepada Tuhan Yesus dan Petrus. Yesus tidak berdebat. Wah, ada pajak. Pajak apa ini? Saya pun tidak terlalu tahu itu pajak. Mungkin apron lah, entah masuk pelabuhan lah, entah apa. Pokoknya ada kena pajak. Yudas tidak ada ikut. Apa yang Tuhan kerjakan di situ? Yesus bilang, Petrus kau pergi mancing ikan di sana. Nanti ikan yang pertama nanti
Kau lihat di dalam mulutnya apa? Dia pergi, ini bukan cerita-cerita dongeng, ini cerita di Alkitab. Ya. Supaya waktu aja nih, tidak usah saya baca, nanti panjang. Lalu dia dapat ikannya, dia lihat di bukunya ada koin ikan. Ada koin uang. Koin uang, ya. Koin uang ini yang dipakai untuk membayar pajak tadi. Selesai persoalan? Selesai. Mari kita lihat. Ada kejadian perjalanan Yesus dalam melayani, dia butuh duit untuk bayar pajak. Uang itu berasal dari ikan. Kalau Tuhan Yesus bisa membuat seperti itu, bisa nggak dia bikin ribuan ikan dapat dia? Dan ribuan koin uang muncul. Bisa kan? Itu logika matematika kita. Tapi Tuhan lakukan hanya satu saja. Contoh soal saja gitu loh. Supaya ketika kejadian ini terjadi, maka tahun 2022 orang tahu, kira-kira begitu. Orang tahu bahwa melalui kejadian yang seperti itu, aku pun bisa melakukannya. Itu yang mau Tuhan beritahukan hari ini sama kita. Ada satu kebutuhan Tuhan Yesus pada saat itu terselesaikan dengan cara-cara yang supranatural. Kenapa? Dia mau menunjukkan aku ini berkuasa. Itu tunjukkan. Coba kita lihat, Tuhan Yesus sebenarnya datang ke bumi. Ini sebenarnya bukanlah manusia biasa. Memang dia lewat rahimnya Maria. Ya, lewat Maria, Maria sebagai kendaraan yang Allah berikan untuk apa? Untuk bisa membawa Yesus datang ke bumi. Nah, ini cerita Natal-Natal nanti. Ya. Rahim Maria ini sebagai wadah dipakai Allah untuk menghadirkan Yesus datang ke bumi. Bisa dengan cara tiba-tiba lahir bayi di situ. Bisa kan? Bisa. Apa ini? Mana bapaknya? Mana mamanya? Begitu cerita kan? Panjang cerita gitu loh. Tapi Allah punya konsep waktu itu lewat rahim Maria. Tapi tidak terjadi pembuahan itu lewat pria dan wanita. Beda dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kan harus terjadi dulu telur sama sperma baru terjadi anak kita. Kalau dia bilang, enggak, aku enggak ada kayak gitu. Enggak ada, itu urusan mulai itu. Anakku ada, tapi aku enggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu perlu kita wawancarai dulu itu. Bagaimana kerjanya, apa dia mimpi, lupa atau apa gitu ya. Atau dia lagi mabuk atau apa gitu ya. Nah, artinya apa? Ada satu keadaan yang Allah izinkan terjadi. Bahwa Yesus datang ke dunia. Itu untuk apa? Misinya Allah waktu itu. Manusia sudah tidak bisa lagi dengan upayanya datang kepada Allah. Akhirnya katanya, aku mengutus anakku Yesus. Kan begitu dia. Ya, ini cerita ini harus menjadi suatu logos pengetahuan bagi kita. Bagaimana kita melihat bahwa kedatangan Allah ke dunia, walaupun dia seperti manusia, tapi dia bukan berasal dari dunia. Dia berasal dari sorga. Jangan kita kira, Yesus kan orang biasa saja, dia pernah di bumi. Betul. Tapi kehadirannya di bumi, itu bukanlah karena keinginan manusia. Itu keinginan Allah. Karena Yesus itu bukanlah manusia. Dia sungguh-sungguh Allah. Jadi rumahnya Tuhan bukan di bumi. Sama seperti kita. Kalau kita bilang sekarang rumah kita di bumi, itulah sebabnya kita tidak pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sementara kawan di sini, sementara kita di sini. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Itu urusannya Tuhan. Ya, kita sementara. Karena kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Ini bukan iming-iming, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Bahwa kita ini adalah juga berasal dari Allah Bapa. Rumah kita di surga. Tapi selama kita di bumi, ya kita lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa Tuhan Yesus datang ke bumi? Ya, mari kita lihat.
2 Korintus 8 ayat 9, mari kita sama-sama baca. Saya ikut membaca. 2 Korintus 8 ayat 9. Coba tampilkan di slide. Oke. Sama-sama kita baca 1 2 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Allah mengutus Yesus ke dunia. Yesus itu tidak miskin. Dia tidak miskin. Untuk apa dia? Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, karena kita dia menjadi miskin. Karena untuk proyek penyelamatan manusia, dia mau turun ke bumi. Dia miskin seperti manusia. Ya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya. Dia menggantikan segala sesuatu yang kealahan dia tadi, menggantikan kondisi kita. Jadi kedatangan dia ke dunia itu menggantikan segala keluh kesah kita. Artinya apa? Dia mau menggantikan semua kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Dalam perjalanannya dia lahir, dia besar, ya. Lalu dia disalibkan. Nah, lihat, di kayu salib itu ditunjukkannya. Semua dia pikul. Apa yang dia pikul? Kesusahan kita, dia pikul. Kelemahan kita, dia pikul. Kekurangan kita, dia pikul. Semua selesai di sana. Itu sebabnya ketika dia mati, dia bilang, sudah selesai. Amin. Ini cerita ini, kejadian ini luar biasa. Jemaat Tuhan yang di tempat ini, mari kita melihat bahwa kehadiran Yesus itu bukan main-main untuk kita. Gunakan waktu yang ada, ya. Kalau kita sekarang berumur 25 tahun, 45 tahun, 50 tahun, Tuhan mau pakai kita. Tahun 2022 mau kita lihat apa yang mau Tuhan kerjakan melalui kita. Dia mau semua yang kesusahan kita, dia mau gantikan itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia. Bagaimana caranya? Semua yang punya dia cara adalah yang supranatural, tapi melalui kita. Mungkin melalui profesi kita, pekerjaan kita, ya. Nanti kita lihat beberapa contoh, ya. Waktu Tuhan Yesus lahir di Palungan, kenapa enggak tempatnya di tempat yang bagus gitu loh kira-kira, ya? Itu yang Tuhan Allah berikan tempatnya. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus itu hina, bau seperti kotoran itu. Tidak. Di situ digambarkan kesederhanaan, kelemah lembutan, ya, kerendahan hati, semua di situ. Semua di situ. Itu sebabnya kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia itu punya sikap karakter yang rendah hati. Nah, ini satu karakter yang Tuhan inginkan. Misi sorgawi dari Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mau buat kita makmur. Kepentingan kita sebenarnya. Kepentingan kita yang Tuhan ingin ubahkan kita. Ada pertukaran kondisi, ya. Nah, jadi kalau kita selama ini sakit-sakitan, itu hak kita minta sama Tuhan. Jadi jangan bilang sabarlah aku dengan penyakitku ini untuk membentuk aku. Itu boleh menguatkan sementara. Tapi hak kita adalah kita harus sembuh. Udahlah, memang mungkin ini sudah 7 tahun ini aku dengan istriku tidak juga akur. Inilah kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, itu kehendakmu. Itu kehendakmu. Kenapa? Kau tidak mau mendamaikannya gitu loh. Jangan bilang itu kehendak Tuhan. Udahlah ma, sabarlah mama ya, kita miskin terus begini ya. Udahlah papa biar aja dulu gini. Pokoknya secangkir kopi aja terus setiap pagi. Udahlah itu. Itu bukan konsepnya Tuhan. Ya. Tuhan masih bisa buat berlipat-lipat untuk kita dapatkan. Karena kemakmuran itu tidak jahat, ya. Kemakmuran itu tidak jahat karena Tuhan sendiri cerita di Wahyu 21, dia cerita bagaimana keadaan sorga. Dia bayangkan begitu luar biasanya. Itu adalah hak kita. Ya, itu bagian kita. Tapi selama kita di dunia, sesuatu yang makmur,
itu wajib bisa kita harus miliki. Kenapa? Karena Tuhan memerlukan itu. Coba kita lihat di dalam waktu pesta kawin di Kana. Apa yang terjadi? Semua kita sudah tahu cerita itu. Ya? Apa ceritanya? Bahwa Maria meminta Yesus untuk apa? Untuk menyediakan anggur. Dari apa? Dari air. Ini cerita yang nyata terjadi. Mari kita lihat. Sebuah pesta, pemilik pesta menyediakan anggur. Lalu habis, mungkin tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk tamu. Lalu ibu Yesus Maria bilang, wah, mereka ini mengalami kesulitan. Tamu-tamu masih banyak yang belum minum, anggur sudah habis. Dia minta pada Yesus. Pendek cerita, Tuhan Yesus menyuruh apa? Pelayan, isi 6 tempayan. Dengan apa? Air. Air lalu itu berubah menjadi anggur. Kan singkat kan? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita menganggap ini cerita-cerita biasa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan mau mengalami itu, kita lihat apa yang terjadi Tuhan. Nah, begitu dia. Itu kan cerita dulu itu, cerita anakkunya itu. Enggak cerita begitu. Itu bisa terjadi. Anggur bisa didapatkan bukan menanam anggur dulu, lalu memetik anggur, memfermentasi anggur, lalu jadi anggur. Ini 2 menit jadi. Segera, ketika, rasanya lebih enak katanya gitu. Ini bukan cerita-cerita kosong. Ini pada zaman kita hari ini, harus kita lihat bahwa ini adalah suatu kegiatan yang supranaturalnya Allah, yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Tuhan bilang apapun kondisimu hari ini, itu bisa terjadi. Kejadian seperti di Kana. Tidak usah frustasi. Cari terus, Tuhan ada ini. Ada ini, ada kejadian ini. Masa iya dari air menjadi anggur? Iya, ini cerita benar. Kenapa? Kalau kita pergi ke sana, ke Israel sana, masih ada tempat itu. Artinya apa? Ini kejadian yang pernah terjadi waktu Tuhan Yesus ada di sana. Kita melihat bahwa apa yang terjadi di sini. Ini mau Tuhan tunjukkan pada kita pada zaman sekarang ini, bahwa aku bisa memakmurkan kamu, membuat yang tidak ada menjadi ada, mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru, atau mengubah apapun yang kau perlukan, itu bisa. Di akhir ceritanya dikatakan, kenapa dilakukan ini? Supaya Allah dipermuliakan. Amin. Bukan supaya Yesus dipuji-puji di situ. Bukan supaya tuan rumah itu dapat apa? Pujian dari tamu-tamu. Bukan. Kenapa ibu Yesus minta Yesus? Karena dia tahu apa yang bisa Yesus kerjakan. Maria tahu, dia percaya sekali kejadian ini bisa diselesaikan Yesus. Bukan berarti dia memikir bahwa Tuhan Yesus itu banyaknya tabungannya itu. Waktu dulu dia lahir kan banyak dikasih emas oleh orang Majus. Bukan ke situ dia pikir. Berarti dia bisa beli anggur. Bukan ke situ Tuhan, bukan ke situ Maria berpikir. Banyaknya tabungan kami dulu, Mazmur dan Kemenyan dulu diberikan. Emas itu pun belum habis, kata Maria. Kan bisa kan? Kan Maria yang disimpan kan? Maria yang simpan waktu dikirimkan orang Majus itu. Atau ditabung di mana gitu loh. Ya? Maria tidak berpikir bahwa Yesus sedang disuruh membelikan anggur. Tapi dia mau bikin karena dia tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Ini adalah Yesus hadir ke dunia. Dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maria yang setiap hari bergaul dengan Yesus di rumah. Dia tahu tabiatnya. Dia tahu apa misinya. Lalu dia bilang, nah kan begitu mungkin dibilangnya ya. Mereka punya masalah. Yesus melakukan itu. Cerita air jadi anggur.
Kenapa enggak Tuhan ciptakan aja? Kenapa harus lewat air masuk tempayan? Tiba-tiba aja anggur. Bisa kan? Bisa. Ya. Tapi Tuhan lihat ada proses di situ. Proses yang seketika. Ketika kita minta sesuatu proses terjadi dengan supranatural, maka diperlukan kita percaya sama Dia. Kalau Maria tidak percaya sama Yesus, ya, Yesus kan tidak lakukan itu, ya, diam-diam aja, ya habislah, ya biar udah, kenapa, bubarlah pesta ini udah, kan gitu kan? Kenapa? Anggur sudah habis. Ini ada diceritakan kepada kita bahwa pernah terjadi hal supranatural, sesuatu yang mukjizat terjadi di pesta perkawinan, memberikan sesuatu untuk dilihat banyak orang, dinikmati banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Ketika kita sedang mempersiapkan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau punya cita-cita dalam hatimu, Tuhan, aku mau melakukan ini, maka Tuhanlah yang berpersoalan melakukan mukjizat di situ. Kalau nama Tuhan yang mau ditinggikan lewat kegiatan yang mau kita kerjakan, maka Tuhanlah yang akan melakukan hal-hal kemakmuran dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat satu contoh lagi. Ada satu contoh ketika Tuhan Yesus di pinggir pantai. Mari kita lihat dari Lukas 5, ini yang ayat yang terakhir, Lukas 5 ayat 4 dan 7. Lukas 5 ayat 4 dan 7, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Murid-murid ini waktu ini bukan mau menangkap ikan, mau berekreasi, bukan. Ini mata pencarian mereka. Kalau nelayan itu penghasilan menengah, ya. Kalau yang menangkap ikan di laut, ini mau untuk mencari. Bagaimana Tuhan bisa memerintahkan sesuatu kepada mereka sehingga mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar, sehingga digambarkan bahwa jala pun sudah mulai koyak dan perahu itu yang datang itu sudah mau tenggelam. Karena apa? Berat sekali, banyak sekali ikannya. Kalau tadi dijual, uangnya kan banyak. Bagaimana Tuhan Yesus melihat murid-muridnya dalam mata pencahariannya perlu hal yang supranatural terjadi. Yesus hadir di situ. Apa usaha kita hari ini? Dimungkinkan terjadi hal yang supranatural. Amin. Dimungkinkan terjadi. Karena sudah Allah tunjukkan dengan contoh nyata di dunia. Tadi contoh pemungut cukai, uang koin 1, ya, di Kana terjadi. Bisa enggak Tuhan ciptakan uang sajalah, enggak usah lewat-lewat yang lain, uang saja Tuhan, ya. Nanti di belakang tiba-tiba udah tersedia uang di sana, jemaat pulang dah tinggal ambil, bisa aja gitu kan? Bisa itu? Bisa, itu supranatural juga. Ya kalau Tuhan lakukan gitu, ya lakukan, ambil aja gitu loh kalau ada. Tapi jangan jadi gila di sana. Mana uangnya? Mana? Tadi uang sini, kata Tuhan Yesus di sini uang. Kita berantem gara-gara itu. Ada kok tadi di sini, emas tadi di sini banyak, mana? Enggak begitu.
Dalam pekerjaan kita masing-masing, Tuhan ingin bekerja menunjukkan supranatural, mukjizat bisa terjadi. Amin. Coba kita lihat tadi, kalau tadi di Kana itu permintaan orang terjadi. Ya, ada yang minta terjadi. Hari ini kita diajari minta lewat apa? Lewat berkata-kata dengan Tuhan. Apa disebut? Doa. Sampaikanlah doa dan permohonanmu pada Dia. Seperti Maria menyampaikannya kepada Yesus untuk mengubah air tadi, untuk mendatangkan anggur tadi. Caranya ndak usah ajari Tuhan. Kalau kita butuh duit, Tuhan aku punya keperluan ini Tuhan. Jangan bilang Tuhan antarkanlah uang itu ke pot bunga yang sebelah sana Tuhan, tapi tolonglah orang lain. Jangan diajari yang seperti itu gitu loh. Ya. Karena di dalam Alkitab ada Tuhan, masukkanlah ke muncung ikan itu, pergi pun aku besok ke ikan itu, kulihatlah ikan itu. Tidak usah gitu. Maria kan minta mereka butuh anggur. Cara Tuhan bisa melakukannya. Jadi jangan tunggu-tunggu cara-caranya bagaimana gitu. Yang penting apa disampaikan Maria? Ada permohonan disampaikan kepada Yesus. Hari ini permohonan itu Tuhan tunggu dari kita. Kalau kita tidak pernah nunggu, kita takut datang kepada Tuhan, takut menyampaikan permohonan kita, malu menyampaikan permohonan kita karena kita merasa terlalu berdosa. Itu salah kita. Tuhan sedang tunggu. Mari, anakku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya udahlah, biarlah aku tanggung sendiri nih Tuhan. Nah, kan gitu kita bilang kan? Enggak juga. Kata Tuhan, mari, ya mari, datanglah. Sama seperti nelayan tadi. Tebarkanlah ke kanan. Banyak kali cerita Tuhan ini. Ke kanan, sudah dari tadi pun kami. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sepanjang malam akan bisa alasan. Kami sudah menjalani ini. Tidak dapat apa-apa. Tapi dia nurut. Nurut. Siapa murid-murid Yesus tadi? Orang-orang yang ikut bersama-sama dengan pelayanan Tuhan. Ya. Kita ini adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka kita boleh berharap kemakmuran yang dari Tuhan. Kemakmuran kesehatan, kemakmuran kedamaian dalam keluarga, kemakmuran menikmati fasilitas, kemakmuran kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi semuanya. Itu adalah kita berhak untuk itu. Cara yang pertama tadi ada permintaan. Yang kedua, Tuhan lihat sendiri kebutuhannya. Ya, yang penting kita tetap di dalam menjadi murid Kristus. Seperti tadi ini, murid-murid. Pekerjaannya nelayan, ya dilakukannya nelayan. Ya, nggak usah pindah-pindah lagi. Tadi nelayan, sekarang jual piano supaya lebih hebat lah. Kalau jual piano kan mahal dia kata. Nggak usah ubah-ubah gitu. Apa yang Tuhan terpanggil dalam kita lakukan saja. Ya, nggak cocok lagi serba 2000 ini. Orang yang hebat tuh jual mobil lah dia katanya itu. Mobil tangga pun jadi dijualnya karena tidak ada mobil siapa mau dijualnya gitu. Tuhan lihat murid-muridnya seperti apa adanya mereka. Apa profesinya, nelayan, mau dia dokter, ya. Ada lagi yang lain-lain. Ternyata dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya, dia sebenarnya didampingi orang-orang yang berduit. Ya. Siapa dia? Katanya perempuan-perempuan, ya. Siapa-siapa itu? Ya? Ada perempuan yang habis kerasukan, ya. Habis kerasukan dia ya. Di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3, ya. Saya aja yang baca, ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada orang-orang yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Saya ulangi. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes,
Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya mengira Tuhan Yesus dari mana dapat pendanaan, ya? Ternyata orang-orang yang sudah merasa terpanggil, melihat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berasal daripada Allah. Dia ikut di dalamnya. Ini yang Maria Magdalena ini tadinya kemasukan roh jahat. Tuhan mengajak kita, apapun yang kita punya, itu sebenarnya ingin diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan Tuhan. Jangan tunggu kita gila. Aku mau seperti Maria Magdalena itu, tunggu gila lah dulu aku katanya. Ya. Atau ada yang mau tunggu gila, baru mau mempersembahkan semua itu untuk kegiatan Tuhan. Ya tunggu saja. Ya. Maria Magdalena ini katanya masuk roh jahat. Habis itu baru dia sadar, dia mau memberikan kepada Tuhan. Berbagai keadaan Tuhan tunjukkan. Ini istri Herodes, bendahara Herodes. Kalau cerita bendahara kan biasanya banyaklah uang, nyimpan uang lah, kan kira-kira gitu. Mereka ini mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan hari ini? Sekecil apapun duitmu, Tuhan tidak ingin itu ditabung, disimpan aja, disimpan mati. Tuhan ingin itu investasikan. Makanya dalam jemaat ini Tuhan mau ajarkan, tidak ada lagi cerita orang pelit. Ya, berikan, investasikan, karena Tuhan ingin uang yang diinvestasikan itu yang bergerak. Kalau ada hamba-hamba Tuhan dan semua orang yang real datang pergi ke suatu tempat, pernah Tuhan katakan mereka tidak boleh bawa apa-apa, bajunya sehelai apa segala macam ya. Sepertinya minimal berangkat. Kenapa? Tuhan mengharapkan keseimbangan. Yang memperhatikan mereka di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena itu ada upahnya mereka di sana. Tapi ketika ada yang dibuat Tuhan seperti Maria Magdalena, seperti Yohana, seperti Susana, ya, ini orang-orang yang punya duit, investasikan kepada itu. Jadi jangan merasa rugi, merasa kita kekurangan. Ketika kita punya duit seberapapun, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ketika kita serahkan itu, tinggal tunggu mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Amin. Amin. Jadi jangan ragu kalau ngasih, nanti kalau aku kasih ini macam mana? Apa kegiatan kalian rupanya sana? Bikinlah dulu proposalnya lah, biar ku lihat dulu kegiatannya. Tidak usah, itu tidak urusan kita. Tidak urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita ketika ada kegiatan-kegiatan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mari dengan gembira kita lakukan. Ini bukan uang hilang, ini uang untuk investasi. Apa arti investasi? Investasi itu artinya hasilnya berlipat-lipat. Kalau kau simpan di dalam lemarimu, tidak berkembang dia. Tapi kalau kau investasikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak pelit kita untuk mengasihi pada pelayanan-pelayanan Tuhan. Tinggal tunggu, Tuhan akan memberikan hal-hal yang supranatural terjadi melalui apapun profesi kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Siang ini Tuhan ingin mengubah pola pikir kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Dan Dia mau memakai kita menjadi sumber kemakmuran untuk dunia di sekitar kita. Ketika kau mau masuk di dalamnya, ubah sikap hatimu, ubah pola pikirmu. Bukan Tuhan membutuhkan uang kita, tapi Dia ingin memakmurkan kita. Tapi kita datang kepada Dia, minta sampaikan apa yang kau perlukan bagi Dia. Lalu hiduplah kau di dalam Dia, dan di dalam maksud dan tujuan Dia, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Maka tinggal kau tunggu bagaimana Tuhan bekerja, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan itu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti Yesus pergi melakukan pelayanannya, maka segala keperluannya dan keperluan murid-muridnya terpenuhi oleh Allah. Mujizat masih bisa terjadi dalam hidup kita. Mujizat masih bisa terjadi dalam keluarga kita. Apapun keadaan keluarga kita,
sesedikit apapun uang yang kita miliki, sekecil apapun kesehatan yang sedang kita alami, semua itu bisa Tuhan pulihkan ketika kita datang kepada Dia dan mau percaya dan menyerahkan semua penghidupan kita hanya kepada Dia. Kasih firman-Mu yang boleh meneguhkan kami pada siang ini, bahwa mukjizat itu masih ada Tuhan. Hal yang supranatural boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami datang kepada Engkau dan percaya akan kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan izinkan kami terjadi, ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya ya Tuhan. Maka Kau siap memberkati kami Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan melalui semua yang kami kerjakan ini. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya.